habis olahraga sore ya. Sekedar pemberitahuan ya bagi orang-orang yang punya pegangan, maksudnya entah yang pernah ke dukun ya, yang pasang susuk ya, hati-hati kalau mau komen ke tempat saya ya. Takutnya nanti sih saya sekedar mengingatkan ya, tidak bisa berfungsi lagi ya. Ini sekedar pemberitahuan dari saya, oke? Banyak banget yang komen di konten aku yang ini ya. Aku tuh dilarang gibah ya, aku tuh dilarang buka aib. Waduh, akun gue dipampang nih. Wah, keren. Aduh. Kembali lagi. Miss Anti SJ Fashion ya. Saya nggak peduli Anda mau buka aib kek, mau ngonten aib-aib orang kek, terserah ya. Di situ saya komen itu kenapa harus menyematkan kata wajib ya, diulangi. Sebetulnya tuh orang tuh susah diajak ngomong cara bahasa manusia ya. Di situ kalian harus wajib menonton link ini ya. Kalau saya sorry Z buka link itu gak level Z, sorry Z. Lah yang lu bahas itu ya, yang kau bela itu suka membuka aib orang ya. Nah, ketika dibuka balik pendukungnya marah-marah. Santai bos, santai ya. Hidup hanya satu kali ya. Sebetulnya dalam menjalani kehidupan ini ada hal yang lebih penting, yaitu menghadapi atau menyelesaikan problema kehidupan itu aja ya. Ya, jujur. Saya tidak membuka link itu ya. Entah lu menerangkan atas dasar algoritma TikTok ya. Katanya setiap ada video harus ditonton sampai habis ya, di like, di komen, di share, saling tautan, kan kayak kowe. Aduh. Lawang buk aib aku kalau tak buka dewe. Inilah aku ya. Aku udah pernah dirawat di RSJ ya. Anakku 2 anak 2 bapak ya. Untuk buka aduh, santai bos, santai ya, rasa kemprungsung gitu. Jari ngobrolnya hidup ini dinikmatilah ya. Rasa kemprungsung silahkan, saya juga nggak melarang mau buka aib siapa saja, saya nggak melarang. Yang saya sayangkan kok ada kata wajib itulah. Wajib ditontonkan itu aib orang. Saya intinya di situ. Saya kasih paham Kak, gini mungkin otaknya pada masih nggak nyampe kok. Tadi saya komen malah jawabannya gini. Aduh, tenan nih. Pendukung Lemon susah untuk diajak gaya pakai bahasa manusia ya. Aduh. Wajib ya. Wajib itu kan sesuatu yang mana ya, yang harus dilakukan. Misalnya wajib menjalankan ibadah puasa ya bagi yang mampu ya. Wajib menunaikan ibadah haji bagi yang mampu wajib apalagi itu, wajib sholat ya. Kadang ada kata wajib sholat aja ya masih bisa meletre kok ya. Nah ini kata-kata ini wajib harus ditonton, sedangkan ini orang aduh. Ini kan link maknya ibunya siapa itu, Dokter RZ. Kalau cuman gitu sih belum apa-apa ya. Masih saya suka seneng itu bukanya videonya Lemon itu, wow, yang
wow sampai mufefek di ewer-ewer ya. Terus pergi kemana itu, ke Thailand ya, pakai jeans sobek-sobekan yang itu masuk cuman ke dalam pertengahan silet. Terus jalan, tahu imajinasi saya, mentok mentok, goyang sana goyang sini ya, kan jalannya kan gini tuh, nah gitu ya. Saya cuma mempraktekkan, bukan menghina ya. Oke Mbak, santai ngopo, ora usah ngomong kemprungsung blekutuk ngono ya. Lu ngomong dengan cara durasi cepet, belum tentu kawan-kawanmu itu paham dan sampai ke otak lu ya. Terima kasih sudah memampangkan akun saya dan profil saya yang keren abis. Jangan lupa itu foto lagi di Kota Lama ya, yang mau ke sana silahkan ya, free. Di sana pun banyak view-view pemotretan ya. Ada yang bayar, kalau misalnya kayak naik kendaraan tuanya itu memang bayar ya. Silahkan berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah ya. View-view bagus-bagus ya. Peninggalan-peninggalan Belanda ada, peninggalan-peninggalan masa lalu ada, malah promosi. Iya Mbak ya, biar kota Semarang, Jawa Tengah itu dapat income dari orang luar kota Semarang gitu ya. Logika mikir, karena Pak Urba cerai sama suaminya gara-gara siapa? Hah? Ya gara-gara jengger salah satunya, laki orang disosor. Ada lagi tuh kasus di Trans TV, laki orang disosor. Coba. Dua yang ketahuan ini. Mana? Lumayan kan tadi kan? Dapat nggak? Iya. Kalau udah jalan nanti kalau mau kelewatan di stop aja. Iya. Ya. Bukan. Aduh. Gurunya aja nggak pakai bra ya. Ama. Bobanya kelihatan loh itu gurunya. Itu ini pakai sebenarnya. Pakai. Iya. Itu aksesoris asal kamu tahu Dinar. Oh, jadi kayak kancing kali ya digituin. Iya. Bukan. Ini tergantung, Pentagon aja tergantung itu, mencet nuklirnya. Ini kampus model apa sih? Aku nonton itu nggak boleh, tapi gurunya aja begitu. Oh, ini kan cuma packaging aja. Nggak mau kalah bu, nggak mau kalah bu, nggak mau kalah bu, nggak mau kalah bu. Nggak ada masalah di sini, kampusnya bebas. Yang Bebas, penting bebas. cerdas. Kalau ngomong emotnya aduh ibu ya. Apa kalau anak udah besar masa orang tua harus ngikut? Ya memang Bu, ngomong itu memang gampang, ngomong pun tak kena pajak ya. Buktinya Lemon tuh ngomong juga wah tanpa rem ya, menghina. Tahu Bu apa Bu permasalahan orang miskin? Itu permasalahan cuman kredit perpancian, beda dengan saya. Masalahnya hutang rumah MM-an. Bener. Kata Lemon yang bener, ada video seperti itu ya. Ya gini ya Bu, iya memang benar, masa anak udah besar orang tua harus ngikut. Bener. Gini ya, setidaknya komunikasi ya. Kenapa itu ketika di pengadilan Fadel dan anaknya dia teriak-teriak histeris mendengar fakta dan realita yang diucapkan Loli sama Fadel. Kenapa teriak-teriak? Terus kemarin dia kemana? Sibuk membongkar aib-aib atau mengorek-ngorek aib-aib orang demi cuan ya.
Bukannya aduh, agak pening nih ngasih pahamnya ya. Terus ya, kabarnya pernah abortus mellitus 2 kali ya. Emaknya tidak tahu, kan parah nih ya. Terus emaknya kemana? Sibuk membongkar aib-aib orang, mau cari fakta-fakta aib orang. Akhirnya akan kecolongan seperti ini. Komunikasi seanak ya. Meski entah dalihnya lagi sekolah di luar negeri, ada VN terus bagi si anak perempuannya ya, masa iya sampai abortus mellitus 2 kali? Untuk abortus mellitus yang pertama ya, dia kan harusnya bisa berpikir kalau memang didikannya emaknya betul ya. Loh, saya sudah diginiin ya, saya sampai abortus yang pertama ya, kok masih saya lanjut ya sampai abortus yang kedua kali? Ininya harus dipakai ya. Kita sebagai ibu ya, yang sudah punya anak dewasa, mempersiapkan menjaga anak-anak ini ketika di luar ya. Jangan hanya disuplai dengan uang, ini nggak akan jalan ya. Paham? Kayak itu yang di anaknya perpajakan, kasus ibu pernah lihat belum ya? Itu saya pastikan didikannya hanya disuplai dengan uang. Gara-gara pacarnya akhirnya apa? Dengan tindak kekerasan akhirnya apa? Masuk penjara anak dan bapaknya. Siapa itu? Lupa namanya aku. Yang kasus perpajakan menganiaya anak seorang ketua Banser itu. Hah? Apalagi anak perempuan rentan ya. Saya sebagai orang tua yang punya anak umur 17 tahun cewek nih, masih H2 cek, yang penting saya sering komunikasi sesering mungkin ya, entah di rumah entah lewat HP. Kenapa pulangnya telat? Ada apa? Saya tanyakan itu. Ingat, di sini saya konsepnya tidak membanggakan diri saya atau cara didikan saya. Karena ibu komentar saya jawab seperti itu, ya. Coba deh, ibu ya punya anak gadis yang sampai aborsi mellitus 2 kali sampai nggak tahu. Mau yang disalahkan siapa? Anaknya. Terus peran sebagai orang tua itu di mana? Apa? Coba deh ibu, nih saya kasih rumus nih. Ibu posisikan sebagai ibu yang punya anak sudah pernah abortus mellitus 2 kali ya, dan ibu tidak tahu. Wes, hanya yang bisa menjawab ibu sendiri ya. Mulai berpikir waras ya Bu ya. Tarik napas dulu ya. Saya harus mensetel atau mengkondisikan nada bicara saya dengan ibu yang berkomentar ini. Ibu, kenapa ibu bilang jangan salah didikan? Ya. Ibu, didikan itu perlu ya. Coba saja kan anak tanpa dididik jadinya apa? Ya. Saya punya 2 anak, Bu. 2 bapak pula, Bu. Alhamdulillah ya, sudah saya taruh sesuai rule masing-masing, garisnya masing-masing. Ketika nanti melenceng biar saya benerin. Enggak cuma anak saya, Bu. Momongan saya, Bu. Ya, itu meski bapak emaknya beda-beda, Bu. Saya sudah taruh sesuai rule-nya, Bu. Ketika nanti sudah tidak saya
asuh atau tidak saya ngomong, orang tuanya laporan ke saya bisa membenarkan, Bu. Itu otak saya baru 15 tahun, Bu. Saya di sini bukan menjual kesedihan saya, Bu. Ini pelajaran buat kita semua, Bu, ya. Anak saya yang besar 25 tahun, Bu. Ya. Dulu ketika pisah sama suami almarhum umur 3 tahun, Bu. Dia bilang seperti ini ke ibu saya. Manggilnya kan mama. Bapak kok nggak pulang-pulang ya, pergi kok lama. Di situ hati saya juga sakit, Bu. Ya. Tapi apalah daya, Bu. Perlakuan suami saya seperti itu saya sudah nggak siap. Sudah nggak sanggup. Saya putuskan untuk pisah, Bu. Ya. Dan itu pun tugas yang berat bagi saya untuk bisa mengasuh anak saya tanpa bapaknya, bagaimana memposisikan diri saya sebagai ibu dan bapak, Bu. Itu juga gak gampang. Sekarang anak saya laki-laki umur 25 tahun. Ya. Terus yang kedua ini, Bu, umur 17 tahun ya, Bu. Ini ya basic bapaknya itu ceweknya banyak, Bu. Ya, akhirnya mungkin gak jodoh, putus di tengah jalan, Bu. Nah, ini pun saya didik, Bu, ya. Saya kan ekonomi itu bahkan tuh setelah kematian bapak saya itu kan ekonomi sulit banget. Nah, ketika kelas TK, Bu, diajak tetangga saya, kalau dicari tuh anak saya tuh diajak apa? Diajak jajan. Otomatis minta uang lagi toh. Padahal setiap hari itu anak saya jatah waktu itu 5.000. Cukup itu pagi sampai sore. Karena keterbatasan uang, Bu. Jadi gitu. Nah, ketika anak saya ini diajak sama anak tetangga saya, diajak jajan nggak mau, nangis, Bu. Malah saya marahi balik. Kamu ingat ya, ibu kerjanya, mama itu kerjanya apa? Temenmu itu bapaknya kerjanya apa, ibunya kerjanya apa? Alhamdulillah, Bu, sampai sekarang bisa ditanam di otaknya anak saya, Bu. Ya. Dia kan sudah remaja, beli skincare tuh, Bu. Ya udah, jatah seminggu 80 uang sangu. Saya nggak ada dana untuk beli skincare. Dia berusaha sendiri untuk menyisihkan uang jajannya beli skincare. Itu pun belinya dia pakai taktik yang di sel kalau malam ya itu. Itu, Bu, didikan perlu jangan salahkan didikan ya. Kalau ibunya tidak sibuk mengorek aib orang-orang ya, tentu nggak akan kecolongan, Bu. Ada lagi nih, Bu, ya. Tetangga saya udah dewasa, bapak orang tuanya kerjalah di pabrik ya. Dia tuh habis lulus kan, itu olahraga jempol terus. Kebetulan masih kerabat, Bu. Itu yang cuci orang tuanya. Dia tuh udah dewasa, lulus SMA udah dewasa tentunya. Saya di situ bilang, Mbak yo melakukan aktivitas kerjaan rumah, kasihan papa mama kan udah capek kerja ya. Nanti papa mama itu kalau semakin tambah umur tuh nggak semakin kuat, pasti tentunya semakin ringkeh. Alhamdulillah, Bu, jadi waras ya, mau cuci baju ya. Dulunya blas, Bu, nggak mau. Ini yang menegur saya, ini suatu kebahagiaan bagi saya ya. Bukannya saya pamer, bukannya saya sok. Saya sudah bilang konten-konten saya itu semua yang sudah saya lakukan dan semua saya rasakan ya. Jadi saya berani speak up begitu, Ibu. Nah, ketika sudah kerja nih, Bu, dia peduli sama papanya. Tadinya cucinya manual, sekarang dibeliin mesin cuci, Bu, ya. Mesti itu mesin cuci nggak ada harganya nggak seberapa, tapi perhatiannya atau kasih sayangnya anak ini terhadap orang tua, nggak mau kalau orang tuanya capek dengan aktivitas mencuci dan mencuci. Akhirnya dia membelikan mesin cuci, Bu, ya. Sama, Bu, ya, mungkin ibu sedih dikhianati suami, mungkin gitulah ya.
lagi bangun tidur ya. Hari ini kan libur dari Dinas Permomongan. Dapat komen seperti ini. Jawaban saya, kemana Bu? Tidak tahu tentang berita NM dan anaknya. Aduh, suka kali nih melihat aib-aib orang ya, demen banget nih. Tapi kalau dibongkar balik marah seperti yang lagi di penjara ya. Nih ya Bu, sebetulnya sih nggak penting-penting amat ya. Saya pastikan ya, ibu ini belum melihat video anaknya NM ya, ketika dia berkata dia yang menembak duluan anak artis Olla Ramlan ya. Paham di sini? Pahami dulu. Saya paham Kak, Anda lagi problem di kisah percintaan, jadi mungkin connect atau enggak ya, kembali ke ibu ya. Dia bilang enggak apa-apa, perempuan duluan yang nembak, enggak masalah kok. Sampai di sini paham ya, siapa yang GTL duluan ya. Ini sama anaknya Olla Ramlan ya. Pertemuan pertama yang mendekati Padel duluan, si anaknya MM juga berkata dia duluan. Intinya si perempuan ini aglecip ya. Saya paham ya, di usia-usia segitu ketika sudah bau kayak gini, itu pikirannya arah ke situ ya. Terus kalau memang ya sampai terjadi abortus militus 2 kali, terus otaknya perempuan di mana? Otomatis ketika sudah abortus militus pertama ya, kok aku diginiin ya, nggak dinikahin ya. Terus apakah si perempuan ini nggak berpikir emaknya kayak gitu ya? Masa iya langsung lanjut hubungan lagi sampai abortus militus 2 kali ya. Sebetulnya tuh solusi ini tuh gampang. Dulu setelah rame-ramenya, sebelum rame-ramenya itu saya sudah pernah bilang solusinya gampang, nanti bisa dapat kehormatan. Kalau akhirnya seperti ini nanti ke depannya ya, ya mudah-mudahan nanti kedepannya anaknya NM ini ada yang mau gitu ya. Saya nggak mendoakan loh. Karena apa, di medsos sudah abortus militus, terus nanti lihat emaknya kayak gitu. Coba deh ibu posisikan sebagai punya anak laki-laki dewasa yang mencintai anaknya NM. Nah, ketika sudah tahu anak NM sudah abortus militus 2 kali, terus melihat emaknya seperti itu, coba deh berpikir deh ibu ya, menurut Anda gimana ya? Apakah akan maju menyerahkan anaknya ke dalam NRK atau akan mundur pelan-pelan ya? Sebetulnya saya dulu solusinya kayak gini, itu anak hanya ingin bercinta, saling suka menyukai ya. Karena emaknya dapat bisikan dari orang-orang, akhirnya apa? Salah jalan. Kalau sampai ini menikah ya, mungkin orang tuanya mungkin merasa terjatuhkan ya. Tapi kalau menikah ini mungkin 1 tahun atau mungkin lebih kurang dari 1 tahun perceraian, statusnya akan janda bercerai. Bukan seperti ini, perawan tidak, gadis tidak, janda tidak ya. Ini kasus mirip anak teman saya ya. Dengan pelajaran seperti itu dinikahkan biar dia bisa menghadapi kehidupan seperti ini, semua perlu diselesaikan, semua perlu ditangani. Akhirnya apa? Dia sadar sekarang itu menghormati ibunya. Ini masalah mirip sama anak teman saya. Karena emaknya aja ya nggak mau agak turun sedikit.
kemana saja. Bagi saya itu nggak penting ya. Saya tanya balik nih, Ibu pendukung Pak Prabowo tuh? Ada hal yang lebih penting untuk Pak Prabowo dengan usia yang sudah umur, kaki sudah tidak normal ya, kesana kemari memperjuangkan negara Indonesia bagaimana sih keluar dari permasalahan-permasalahan. Bagi saya hal-hal ini nggak terlalu penting ya. Ada yang lebih penting, yaitu apa? Menghadapi problema-problema kehidupan. Ya enggak? Ya, munafik kalau Anda bilang tidak.